Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, asisten lab IPA PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai materi pada unit 1 yaitu gaya gesek. Adapun tujuan percobaan kita kali ini ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep gaya gesek, yang kedua untuk menghitung besaran gaya gesekan, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh dari halus atau kasarnya permukaan suatu benda. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kita membutuhkan neraca pegas 1 buah. Kemudian yang kedua yaitu ada balok kayu dengan 2 permukaan yang berbeda. Dan kemudian yang terakhir yaitu kita membutuhkan meja atau permukaan yang dapat digunakan sebagai media percobaan. Baiklah, kita akan memasuki prosedur atau langkah kerja dari percobaan kali ini. Yang pertama, sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, kita harus memastikan apakah alat dan bahannya sudah benar-benar siap dan dalam keadaan yang normal. Kemudian kita memilih suatu permukaan atau meja yang dapat digunakan sebagai media percobaan. Setelah mendapatkan permukaan yang betul-betul bisa digunakan untuk percobaan, maka kita pertama meletakkan balok dengan 2 jenis permukaan ini di atas meja. Jadi balok ini terdiri dari 2 jenis permukaan. Permukaan yang terbuat dari karet atau yang dimana yang permukaan terbuat dari karet ini terbilang kasar. Kemudian di satu sisi lainnya permukaannya terbuat dari melanin yang lebih halus dibandingkan dari permukaan yang terbuat dari karet. Jadi kita meletakkan permukaan yang terbuat dari karet ini di atas meja. Kemudian kita mengaitkan neraca pegas ini ke ujung tali yang ada pada balok kayu. Perhatikan pada skala yang ada pada neraca, skalanya menunjukkan skala 0,0 dan balok kayu masih tetap dalam keadaan diam. Jadi kita menariknya secara perlahan dan memperhatikan pada angka keberapakah yang akan membuat balok kayu tersebut bergerak. Kemudian setelah bergerak kita menariknya secara perlahan agar kita dapat menentukan di mana angkanya dapat stabil. Ya, kemudian selesai. Berdasarkan percobaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada skala 0, balok karet masih tetap dalam keadaan diam. Kemudian pada skala 1,2 Newton, balok kayu mulai bergerak, dan pada skala 0,9 Newton, balok bergerak secara konstan. Setelah melakukan percobaan pada permukaan balok karet, maka sekarang kita akan melakukan percobaan pada balok yang terbuat dari melanin. Kemudian kita menarik ujung talinya menggunakan neraca pegas. Sama seperti langkah kerja tadi, balok yang terbuat dari melanin ini kemudian ditarik secara perlahan. Perhatikan angka yang ada pada skala. Pada skala 0, balok melanin masih tetap dalam keadaan diam. Kemudian kita tarik secara perlahan. Nah, tadi pada skala 0,6 balok melanin mulai bergerak, dan pada skala 0,5 dapat kita lihat bahwa balok melanin bergerak secara konstan. Jadi itulah tadi kegiatan praktikum kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.